Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada hari ini pada pembelajaran sejarah bersama saya Muhammad Abdul Karim, Pak Karim. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, istimewa. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Itu siap. Gerak. Doa. Mulai. Doa selesai. Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran sejarah pada hari ini? Siap. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar, istimewa. Kemudian mari kita cek kebersihan kelasnya. Adakah sampah dari mie goreng atau sampah dari jajanan-jajanan itik dan lain sebagainya. Diharapkan tidak ada sampah plastik di dalam kelas. Kemudian Pak Ari mau absensi. Hari ini ada yang tidak berangkat. Siapa? Ega gimana Ega? Ega. Mari kita menyanyikan lagu nasional dulu berjudul Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Indonesia tanah air merah, pusaka Wadinan Jaya. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa hari ini Pak Ari memakai namanya apa ini? Samping. Samping ini biasanya digunakan oleh siapa? Petani. Nah, ada kaitannya Pak Karim menggunakan caping pada pembelajaran hari ini. Capingnya seorang petani. Walaupun pakai caping masih tetap ganteng ya. Nah, pada materi pembelajaran minggu kemarin kita membahas apa? Oke, silakan Mbak Yuli. Pada pertemuan sebelumnya kami telah membahas tentang masa bercocok tanam. Budaya Neolitik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bersifat food producing, yaitu dapat menghasilkan makanan sendiri. Ada yang mau menambahkan? Pada materi kemarin telah belajar apa aja? Oke, silakan Mbak Bunga. Jadi tadi kan Mbak Yuli sudah menyampaikan mengenai ciri-ciri zaman Neolitikum. Jadi di sini saya akan menambahkan tentang hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum. Nah, hasil kebudayaan Neolitikum dibawa oleh bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan atau Cina Selatan ke wilayah Indonesia. Nah, zaman Neolitikum juga membawa hasil kebudayaan berupa kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Sekian, terima kasih. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Materinya pada pertemuan hari ini berjudul masih di materi masa bercocok tanam krisis regenerasi petani muda di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini Pak Karim akan menggunakan model PBL, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Melalui metode diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi mengenai krisis regenerasi petani muda di Indonesia. Kemudian, manfaatnya apa sih pada pembelajaran hari ini tentang krisis regenerasi petani muda di Indonesia? Manfaatnya yang pertama, dapat meningkatkan peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Materinya juga akan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nanti penilaiannya juga dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Media pembelajarannya. Kemudian yang kedua dengan media Google Classroom. Selanjutnya sumber belajar. Sumber belajarnya juga sudah bisa melalui Google Classroom. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini
1. Orientasi pada masalah. Masalahnya tadi apa? Krisis regenerasi petani muda di Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Ada berapa gambar? 2. Gambar yang pertama, menanam padi. Nah, sekarang Pak Karim mau tanya, dari gambar kedua tersebut ada 2 gambar. Adakah di kelas 10-3 yang ingin jadi profesi petani? Silakan Mbak Isma berdiri. Mbak Isma, apakah Mbak Isma pengen jadi petani? Tidak, Tidak pengen. Kenapa? karena kotor, panas, dan pendapatannya tidak menentu. Oke, bagus sekali, beri tepuk tangan dulu buat jawaban Mbak Isma karena kotor, karena perempuan dia. Iya. Karena itu, make upnya ya, make upnya luntur, bukan luntur, tapi make upnya jadi lumpur nanti. Oke, dari pertanyaan tadi sudah ada sampel bahwa di kelas 10-3 mayoritas tidak pengen jadi petani. Mari kita tonton video ini. Hai nilai-nilai lagi mager. Daripada gabut, gak kepikiran buat garap sawah. Lalu serius. Profesi ini penting loh. Apalagi Indonesia emang lagi krisis regenerasi petani. Gak percaya? Coba deh sekali-kali main ke sawah. Setelah kita tadi melihat tayangan video tentang krisis regenerasi petani muda di Indonesia, selanjutnya kita akan membuat kelompok. Permasalahan kelompok 1. Analisislah mengapa generasi milenial dan generasi Z enggan bertani. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 5, analisislah mengenai Kabupaten Brebes menjadi kota industri dengan perkembangan pembangunan pabrik-pabrik di wilayah Kabupaten Brebes. Hasil diskusinya, 1. LKPD lembar kerja diskusi, silakan di-download di Google Classroom. Menyerahkan link TikTok kalian dari hasil diskusinya di-upload di media sosial. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Pak Karim akan memberikan petunjuk sebelum bekerja dengan kelompoknya dimulai. Yang pertama adalah untuk pemecahan masalahnya, kalian boleh menggunakan internet untuk mencari permasalahan-permasalahan tersebut. Adakah yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Nora, dari kelompok berapa? Ada apa yang mau ditanyakan? Berdasarkan musyawarah kelompok, boleh nggak Pak kalau kita menyajikan hasil diskusinya menggunakan video, lalu pembuatan videonya di luar kelas? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 1. Nanti kalian boleh di luar kelas, tapi jangan terlalu jauh-jauh biar masih dalam pantauan monitoring Pak Karim. Silakan untuk kelompok 1 boleh bekerja di luar. Jadi nanti kelompok kita bakal dibagi ya, ada yang ngerjain LKPD, ada juga yang bikin video. Oke, ayo guys yang bikin video kita ke lapangan langsung. Ini sedang membuat apa? Infografis. Infografis. Menggunakan aplikasi apa itu? Canva. Ya, sekarang Pak Karim akan menilai proses bekerja kelompok berapa ini? Kelompok 5. Kelompok 5 menggunakan apa? PowerPoint. Mau menyajikan dengan PowerPoint ya? Iya, Oke. Aplikasinya apa itu? Canva. Oh, Canva juga. Karim izin ke belakang. Oke, silakan Mbak Yuli. Dari Pak Karim melakukan pemantauan untuk kerja kelompoknya dari kelompok 1 ya. Ini memaparkan materi juga sudah ya. Sudah. Oke, tetap semangat, selamat bekerja. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Naura
Naura Salhub dari kelompok 1. Pak, kami dari kelompok 1 sudah menyelesaikan pembuatan videonya. Oke, bagus. Silakan duduk kembali semuanya, kelompok 1. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naura Salhub dari kelompok 1 kelas 10-3 SMA Negeri 1 Paguyangan. Dan rekan saya Nada Nafila Fitri. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang mengapa generasi milenial enggan bertani. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa generasi milenial enggan bertani. Faktor yang pertama yaitu bidang pertanian kurang memberikan prestise sosial. Yang kedua, upah dan pendapatan di bidang pertanian masih sangat rendah. Yang ketiga yaitu pengaruh kota sebagai pusat industri menyebabkan para pemuda lebih memilih untuk bekerja di kota. Yang keempat, banyaknya pemuda di desa yang bersekolah ke jenjang lebih tinggi sehingga memilih pekerjaan lebih selektif. Faktor yang terakhir, banyaknya generasi milenial yang kurang tertarik kepada pekerjaan yang membuat kotor dan harus bekerja di terik matahari secara langsung. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi generasi milenial enggan bertani. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusi agar generasi milenial masih tertarik untuk bekerja di bidang pertanian? Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengubah persepsi generasi muda terhadap pertanian, inovasi teknologi yang... Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kelompok selanjutnya, siapa yang mau presentasi? Sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Kabupaten Brebes menjadi kota industri melalui PowerPoint. Selanjutnya, Brebes melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan kawasan industri terpadu atau KIT. Kawasan industri Brebes akan dibangun di atas lahan seluas 3.976 hektar. Dampak pengembangan kawasan industri yaitu 1. A. Memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. B. Mengapa Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, dan Kecamatan Bulakamba menjadi tempat terpilihnya pembangunan kawasan industri? Terima kasih. Izin menjawab, jadi kenapa dipilih tiga kecamatan tersebut? Karena 3 kecamatan tersebut itu memiliki lahan yang strategis dan memiliki lahan yang luas. Yang tadi sudah saya... Sekarang beri tepuk tangan dulu untuk kalian luar biasa. Setelah sesi presentasi, selanjutnya kita ke tahap evaluasi pembelajaran. Karena evaluasi selanjutnya kalian akan mengisi refleksi pembelajaran. Sama-sama membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Masa bercocok tanam masih ada kaitannya dengan perkembangan sejarah sampai saat ini, khususnya pada sektor pertanian. Pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang membuat enggan para pemuda untuk bertani, antara lain citra pertanian yang kurang bergengsi, Untuk materi pembelajaran minggu depan yaitu berjudul Corak Kehidupan Manusia Praksara pada Masa Perundagian. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini selesai. Sebelum ditutup dengan salam, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak, berdoa, dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam